Karena sebab ya, sebelum aku ketemu kamu mungkin cintaku itu mu'rab, berubah-ubah. Tapi setelah melihat, awalnya saya tidak percaya adanya mabni. Setelah ketemu kamu saya percaya adanya mabni. Tapi kalau dalam fi'il mudhari saya ingat bahwa fi'il mudhari itu bisa mabni kalau kemasukan nun jama' inas. Nun jama' inas. Berarti engkau yang dimaksudkan Pak Kiai adalah perempuan yang banyak. Itulah kadinya. Kat. Sebab ada yang terlihat tapi tidak kelihatan. Apa itu? Engkau itu terlihat seperti mencintai, tapi cinta itu tidak terlihat. Al-kalamu huwa lafdul murakkabu mufidu imasalju. Balik lagi ke pembahasan ternahu-nahu yang mana kita kemarin sudah bahas atau menyinggung di pembahasan jumlah ismiyah. Nah, namun ada yang belum sempat kita bahas, yaitu ada istilah itu namanya di jumlah ismiyah itu ada isim sharih dan ada muawwal bisharih. Oke, kita langsung aja. Gimana Bang? Isim sharih itu, muawwal bisharih itu gimana? Jadi awal mulanya kan Oke, kita tutup. Jadi jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada dan khobar, yang mana mubtada itu ada dua jenis, ada yang sharih dan ghair sahih, yang mungkin kemarin kita sebut isim sharih dan isim muawwal bisyarih. Isim sharih itu atau mubtada sharih itu ya mubtadanya jelas terlihat dan kelihatan. Sebab ada yang terlihat tapi tidak kelihatan. Apa itu? Engkau itu terlihat seperti mencintai, tapi cinta itu tidak terlihat. Mungkin sama seperti pembahasan lainnya, ada pembagiannya kalau isim sharih. Isim sharih mulanya dari kita kan jumlah itu komponennya mubtada khobar. Nah, mubtada itu ada yang sharih dan ghair sahih. Ada yang pakai isim sharih, ya, ghair sharih. Ghair sharih yang pakai muawwal bisyarih. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ya. Okay. Kalau yang isim sharih itu ya mubtada yang menggunakan, maksudnya isim yang menggunakan mubtada sharih. Itu isim domir, isim alam, isim isyarah, terus isim mausul, kemudian yang al mu'arrafu bi al, alif lam, Masukkan kemudian yang ma'udifa ila ma taqaddam, ma'udifa ila ma taqaddam, yang tadi yang 5 itu. Jadi yang diawali oleh yang 5 tadi, yang diidofahkan terhadap yang 5 tadi. Oh, diidofahkan. Ya. Jadi mudhof ilaih lah bahasanya. Mudhof ilaih yang diidofahkan ke 5 yang tadi. Belum konkret kalau belum dikasih contoh. Oke. Kalau isim alam, isim domir. Huwa zaidun. Itu jelas terlihat mubtadanya ada di situ, yaitu kalimat huwa. Huwa itu kedudukannya jadi mubtada. Dia isim domir, dia mabni tidak bisa berubah, tidak bisa huwa huwi hu, tidak bisa. Tetap huwa, mabni tetap. Karena sebab ya, sebelum aku ketemu kamu mungkin cintaku itu mu'rab, berubah-ubah. Tapi setelah melihat, awalnya saya tidak percaya adanya mabni. Setelah ketemu kamu saya percaya adanya mabni. Tapi kalau dalam fi'il mudhari saya ingat bahwa fi'il mudhari itu bisa mabni kalau kemasukan nun jama' inas. Nun jama' inas. Berarti engkau yang dimaksudkan Pak
kiai adalah perempuan yang banyak. Ulah kadinya. Kadinya. Kat huwa Zaidun. Huwa Zaidun. Huwa itu jadi mubtada. Huwa itu kalau kita tarkib huwa Zaidun, huwa itu isim domir. Huwa mabniun, dia mabni. Kenapa bisa mabni? Karena serupa dengan huruf. Keserupaan isim domir dengan huruf dalam segi apanya? Dalam segi wad'i, tata letak dan jumlahnya. Syibhul wad'i disebutnya. Apakah huwa mu'rab? Tidak, tapi dia menempati tempat i'rab. Dia menempati tempat i'rab. Ya, dia menempati tempat rofa, maksudnya gitu. Dia jadi mubtada. Iya. Mubtada kan marfu. Kemudian Zaidunnya itu adalah khobarnya. Bahwa marfu'un, yaitu rofa, alamat rofanya ya domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Huwa Zaidun, huwa itu mubtada, tingkahnya rofa. Enggak tingkahnya rofa, dia menempati tempat rofa. Dia menempati tempat rofa. Karena apa? Karena mubtada. Dia jadi mubtada. Oke, tapi bentuknya huwa yang mabni. Mabni, dia mabni. Nah, ya. Dan Zaidun itu jadi khobarnya jelas rofanya dengan doma itu karena isim Marfu, dia isim mufrad. Isim mufrad ya. Jadi salah satu contoh dari isim shorih itu ya di yang pertama itu di isim domir ya. Contohnya di huwa Zaidun, huwanya jadi mubtada, Zaidun jadi khobarnya. Maksud dari shorih itu ya terlihat. Terlihat. Huwanya itu ada, lafadznya terlihat huwa. Kemudian yang kedua itu isim shorih atau mubtada bis shorih itu ada isim alam namanya. Isim alam. Isim alam. Alam itu isim nama. Nanti lebih jelasnya nanti ada khusus part menerangkan tentang alam karena ada pembagian juga alam. Kita kan bicara tentang, kita batasi saja pembahasan ini berbicara dan membahas tentang sorihnya itu loh. Sorihnya jelas terlihat Zaidunnya itu posisinya sebagai isim alam. Zaidun qaimun, Zaidunnya mubtadanya terlihat sebagai isim alam, lafadznya Zaidun. Oke. Isim dhamir, isim alam, isim isyarah. Isim isyarah zalika kitabun. Zalika ya kelihatan zalikanya. Lafaz zalikanya terlihat, itu sorry, maksudnya bisa sorry. Isyarah. Dhamir, alam, isyarah, mausul. Alladzi yaqra'una al-kitab. Alladzina yaqra'u. Alladzi, adapun orang yaqra'u yang membaca. Siapa alladzi? Al-kitab, terhadap kitab. Iku Zaidun. Alladzi yaqra'u al-kitab Zaidun. Oke, ya alladzinya itu yang mausulnya itu yang itu terlihat lafaz jelas. Ada sorrynya itu ya. Itu jelas sudah kelihatan. Ya. Kemudian al-ma'ruf bi al. Ya kayak contoh yang kemarin, al-qahwatu lazidatun atau al-qahwatu jadidun atau al-kitabu jadidun. Alif ada. Ya. Dan yang terakhir, nah ini maksudnya yang ma'udifa ilama taqaddama, yang disandarkan atau yang diidofahkan pada yang 5 tadi. Kayak kitabu Zaidin jadidun. Kitabu di situ kan disandarkan terhadap Zaidin, isim alam. Iya. Itu contohnya. Salah satunya. Terlihat jelas. Syurutut tayamumi. Syurutut tayamumi asyaratun. Nah, syurutut tayamumi itu disandarkannya terhadap alif lam. Yang ada alif lam al-ma'ruf bi syurutu itu disandarkan kan. Kalau syurutuha asyaratun isim dhamir. Jadi mudhof dianya itu. Dudukannya jadi mudhof. Jatuhnya jadi mudhof.
Ya, mubtada juga dia jadi mubtada. Dia mubtada. Kedudukannya dia mubtada juga, selain mubtada dia jadi mudhof. Arkanul Islami. Ya arkanulnya itu yang ma'udifa, yang maksud di ma'udifa ila ma taqaddam itu ya arkanul Islami. Nah, itu Arkanulnya itu. ya terlihat jelas, sorry jelas ya. Nah itu, wah lumayan tuh, ada isim sorry terlihat ada 6, yang 5-nya ya tadi domir mausul isyarah alif lam Ya. sama alam, dan yang terakhir itu yang udifa ila ma Mudhof lah, taqaddam itu ya, Yang dimudofkan, yang dimudahkan diidofahkan pada yang terhadap. 5 tadi gitu ya. Itu isim sorry. Nah selesailah isim sorry. Nah yang terakhir ini ada isim muawwal bisori. Isim muawwal bisori. Muawwal bisori itu masuk ke masdar gitu. Kan masdar itu ada sorih juga, ada muawwal bisori. Di sini tadi kan mubtada itu ada 2, mubtada sorih dan mubtada ghair sorih. Sorry. Ya, atau isim sorih atau dan isim muawwal bisori. Nah, di sini mubtada yang ghair sorih atau menggunakan muawwal bisori itu mubtadanya tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Gitu. Dan menggunakan cara huruf an kemudian diikuti fiil mudhari. Kayak contoh, jadi kayak contoh antasbiru khairul lakum. Antasbiru khairul lakum di sini ya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah karena bisa ditakwil dengan masdar muawwal bisori, yaitu sabrukum khairul lakum. Kalau kita tarkib antasbiru khairul lakum, an di sini an masdariyah ya. An masdariyah diikuti fiil Apa itu anda mudhari. Untuk penjelasannya nanti. Kita lebih ke pembahasan masdar ghair sorih, mubtada ghair sorih atau isim muawwal bisori, Oke. Jadi mungkin Seperti ada itu. yang harus dibahas di belakang itu ya. Ya nanti dibahas. Di sorry atau isim jumlah ismiyah yang ghair sorry atau muawwal bisori itu yang diawali dengan An masdariyah An kemudian masdariyah. diikutin fiil mudhari. diikutin fiil mudhari. Contohnya Antasbiru khairul annya lakum. an An masdariyah, masdariyah. tasbirunya fiil mudharinya gitu ya. Dan itu bertindaknya sebagai Nah, jumlahnya itu jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Tapi kalau Bisa susunannya ditakwil itu. Ditakwilin jadi lafaz sabrukum khairul lakum. jatuhnya mubtada bukan? Mubtada khobar. Antasbir itu. Iya. An Pengen di ini di Tarkib. logat. Ya, tarkib. Di logat. di logat. An tasbiru utawi yenta sobar sira kabeh. Itu khairun, itu khairul lakum, itu khairun bagus, lakum itu sira. Mungkin itu dulu. Ya, mungkin ya kita sedikit ya lah. Pembahasan yang lainnya nanti kita lanjut. Kita bicara tentang jumlah dulu. Nanti kalau kemana-mana kan, kemana-mana jadi. Oh ya.